Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat Isya dan juga jamaah salat tarawih yang saya muliakan dan saya hormati. Alhamdulillah kita sudah sampai hari yang ke-10 insyaallah di dalam mengerjakan amalan ibadah di bulan Ramadan. Jadi kesempatan ini adalah kesempatan yang banyak orang-orang yang ada di dalam kubur ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal saleh, terutama di bulan Ramadan. Jadi ibadah di bulan Ramadan ini seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun niran wa sufidatis syayatin." Rasulullah SAW apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga dibuka. Ada yang menafsirkan bahwasanya amalan di bulan Ramadan ini memudahkan orang masuk ke dalam surga. Dan ada juga yang mengatakan, maksudnya para ulama, bahwasanya pintu-pintu surga di selain bulan Ramadan ditutup. Adapun di bulan Ramadan dibuka. Berarti surga itu sudah ada pada hari ini, ataupun sebelumnya, ataupun yang akan datang sudah ada. Dan juga ditutup pintu neraka dan dibelenggu syaitan. Di bulan inilah kita jangan bosan-bosan menumbuhkan rasa senang, rasa bahagia tatkala kita menahan lapar, menahan dahaga, dan menahan segala apa yang menjadi ibadah di bulan ini. Karena ibadah di bulan ini sangat sebentar. Ada kisah dua orang teman dari sahabat Ubaidillah bin Talhah itu tinggal bersama beliau. Yang satu sangat rajin beribadah, yang satu biasa. Kemudian yang rajin beribadah ini ikut jihad bersama Rasulullah dan meninggal dunia, mati syahid. Kemudian yang satu ini diberi umur panjang dan dia tidak terbunuh dalam peperangan.
Kemudian Ubaidillah bin Thalhah itu mimpi bahwasanya derajat sorga yang ditempati oleh temannya tadi, yang tidak begitu semangat ibadah dan tidak meninggal dalam pertempuran, derajat sorganya lebih tinggi. Akhirnya ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa derajat temanku yang tidak begitu semangat beramal soleh surganya lebih tinggi? Maka Rasulullah SAW menjawab, bukankah dia umurnya lebih panjang? Berapa ribu kali dia sujud? Kalau sehari semalam 17 kali sujud, karena 17 rakaat itu wajibnya saja, belum sunatnya, belum yang lainnya. Ini berapa ribu kali sujud. Kemudian di sana ada Ramadan. Dan di malam Ramadan itu ada namanya malam Qadar. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di malam Qadar ini ada satu malam yang keutamaannya tatkala kita beribadah kepada Allah dilipatkan 1000 bulan. Wa man hurimaha faqad hurim, dan barang siapa yang tidak menggunakan kesempatan beribadah di malam Qadar tadi, maka dia akan terhalangi dari kebaikan-kebaikan yang ada pada malam Qadar. Sehingga tatkala kita mungkin terhinggapi kantuk, cobalah kita ambil air wudhu untuk mengusapnya. Atau mungkin kita badan terasa lemah, karena terkadang bisa jadi dari syaitan atau dari kemalasan kita. Karena kalau bukan untuk ibadah biasanya kuat. Kalau bukan untuk ibadah, begadang biasanya apa? Kuat. Tetapi tatkala begitu ibadah untuk tarawih dan sebagainya, kenapa kok capeknya datang, kepengin cepat selesai? Nah, maka dalam bulan Ramadan ini jangan sampai kita tidak mendapatkan apa yang didambakan oleh orang-orang yang mendahului kita berada di dalam kubur, ingin beramal saleh di hari-hari ini, di malam-malam ini. Dan di dalam ibadah Ramadan ini ternyata kalau kita teliti dari satu sisi, kalau diteliti dari banyak sisi waktunya tidak cukup, ya. Diteliti dari banyak sisi waktunya nggak cukup. Misalnya kalau diteliti dari sisi ya berlipat gandanya pahala, dari sisi kekuatan iman misalnya, dari sisi pahala misalnya, ini pembahasannya banyak. Kita tinjau dari satu sisi, bulan Ramadan ini adalah bulan yang dijadikan sebagai taman pendidikan akhlak kaum muslimin. Maka di bulan Ramadan ini kalau berhasil akhlaknya menjadi bagus. Tetapi kalau di bulan Ramadan ini akhlaknya tidak jadi bagus, wah ini banyak bertobat kembali dan persiapan nanti di Ramadan berikutnya. Rasulullah SAW mengatakan, ma athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah. Tidaklah satu perkara yang lebih berat di timbangan kebaikan kaum muslimin pada hari kiamat min khuluqin hasanin, dari akhlak yang baik. Wa innallaha la yubghidul fakhishal badhi, dan sesungguhnya Allah
tidak suka dengan ucapan yang keji dan mesum. Maka latihan untuk diri kita. Misalnya marah ya. Misalnya marah, kita ucapkan apa? Yuslihukumullah atau Allahu yuslihuk. Semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Ya, Allahu yuslihuk. Doa misalnya marah kepada anaknya. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak enak, merasa berat, kita ucapkan apa? Allahu musta'an. Kepada Allah lah kita minta pertolongan. Kalau kita kaget, ya, takjub misalnya, bisa kita mengucapkan subhanallah, kaget, maha suci Allah, atau Allahu akbar. Ya, kadang bisa menggunakan kata Allahu akbar. Kalau kita pas melewati jalan menurun, kita mengucapkan apa? Subhanallah. Kalau pas turunan dari sempor itu bentukan, ya, kita ucapkan apa? Subhanallah, subhanallah. Kalau nanjak, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau rata, alhamdulillah. Ya, jadi ditahan dari mengucapkan kata-kata yang biasanya keluar tidak bermanfaat. Jadi di Ramadan ini akhlak yang jelek ini dibersihkan. Karena apa? Kalau misalnya akhlak yang jelek ini dibersihkan, maka dia nggak dapat pahala puasa. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadits Abu Hurairah? Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa yang pertama karena iman. Jadi akhlak yang baik kepada Allah adalah kita beriman kepadanya, kita meminta kepadanya, kita berharap kepadanya, kita minta ampun kepadanya, kita memuliakannya dengan iman. Jadi tatkala kita tanya, kenapa kamu sih puasa? Ya, Allah perintahkan. Saya beriman dengan perintah Allah. Kadang orang berpuasa itu karena teman-temannya puasa. Kenapa kamu puasa? Ya memang saya nggak ada syariat kayak kamu ya. Saya puasa karena kamu puasa, saya ikut puasa begitu. Nggak enak masa kamu puasa saya nggak ikut puasa. Nah ini berarti bukan karena iman, karena nggak enak sama orang lain. Kemudian kenapa sih kamu mau puasa? Biar langsing. Ya, biar apa? Langsing. Ini kesempatan bagi saya di bulan Ramadan melangsingkan diri. Kalau nggak di Ramadan, aduh susah. Maka yang demikian ini berarti perlu diperbaiki lagi akhlaknya kepada Allah. Kenapa kamu puasa Ramadan? Ya saya mengharapkan pahala dari Allah. Makanya dikatakan Rasulullah SAW, wahtisaban, dan berharap pahala. Dan jangan sampai kita mengatakan, aku puasa uli pahala ya alhamdulillah. Ora uli pahala ya alhamdulillah. Pokoknya bodoh-bodoh, pasrah bongkokan. Maka yang demikian ini tidak beradab, tidak berakhlak kepada Allah. Atau misalnya begini, kamu ini mau sholat biar apa sih? Ya sholat aja. Kamu nggak pengen surga? Ya kalau saya surga kan saya nggak pantas.
Berarti kamu pengen neraka. Saya nggak kuat neraka. Nah terus kamu sholat kenapa? Ya sholat aja. Maka yang demikian ini tidak beradab, tidak berakhlak kepada Allah. Kenapa kamu sholat? Saya pingin dapat surga Firdaus. Begitu. Ya, pingin dapat surga apa? Firdaus. Kenapa kamu puasa? Ingin dapat ampunan Allah. Kenapa kamu puasa? Ingin derajatku ditinggikan oleh Allah SWT. Nah, ini adab dan akhlak kepada Allah. Masya Allah. Ada di dalam tadi hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Il hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga bentuk akhlak kepada Allah. Tatkala manusia beribadah puasa ini betul-betul bukan karena apa-apa, tapi karena Allah. Maka Allah SWT akan mengatakan, sama di dalam hadits Abu Hurairah, Allah SWT mengatakan di dalam hadits qudsi, illa saum wa anna adzibih, kecuali puasa, aku yang akan membalas pahala puasa. Lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama farhatun inda fitrihi. Yang pertama bahagia tatkala berbuka. Jadi kalau orang berbuka puasa itu termasuk ibadah atau bukan ibadah? Berbuka puasa ibadah apa sanes ibadah? Ibadah. Nggih, jadi kita menahan lapar, menahan dahaga tatkala kita makan dan minum jelas senang. Dan ini ibadah. Coba kalau kita pikirkan, kalau misalnya saatnya berbuka puasa dia tidak berbuka puasa, berdosa apa tidak berdosa? Berdosa. Berdosa. Bagi orang yang berpuasanya ada dua kebahagiaan tatkala berbuka, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan dengan pahala puasa tatkala menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan jada'u ta'ama wa syahwatahu li ajli wa anna ajibih, dia meninggalkan makannya dan meninggalkan minumnya karena aku dan aku yang akan membalasnya. Berarti di sini ada perasaan diawasi oleh Allah. Di sini ada perasaan mengagungkan Allah. Di sini ada perasaan cinta kepada Allah. Di sini ada perasaan ingin dapat pahala dari Allah, dari amalan-amalan hati tadi. Maka ini bentuk akhlak yang dimunculkan atau merupakan hikmah atau merupakan faidah bagi orang yang berpuasa. Akhlak kepada siapa? Allah. Ada juga akhlak kepada Rasulullah. Akhlak kepada Rasulullah tatkala kita berpuasa, puasa kita mengikuti puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mengikuti puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini tanda-tanda kehancuran kita. Waliyadzubillah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalun nasu ala khairin. Senantiasa manusia, maksudnya kaum muslimin, dalam keadaan baik. Ma'ajalul fitra wa akhirus sahur. Kalau dia mengakhirkan, ya, menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Jadi dia